siang dan salam. Perkenalkan, nama saya Kristianus Aristonakur, NIM 2020 310026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang solusi masalah dalam pembangunan pertanian. Yang pertama, mengatasi masalah kelaparan. Ada beberapa cara untuk mengatasi kelaparan, yaitu mencegah pengembalian lahan, menutupi jalan para spekulan, mengurangi produksi biofuel, mengurangi konsumsi daging, memberikan dukungan kepada petani kecil, memperbaiki gizi melalui pemberian nutrisi, memberdayakan bioteknologi, mengurangi kemiskinan. Lalu, mengatasi kemiskinan. Dalam proyek mengentaskan kemiskinan, Participatory Human Development, Dennis dari Outsider Internasional pada tahun 2018 menguraikan 5 cara mengatasi kemiskinan, yaitu yang pertama adalah orang-orang yang terkena dampak langsung kemiskinan hendaknya langsung dilibatkan dalam proyek pengentasan kemiskinan. Kedua, memfasilitasi tindakan kolektif dan terorganisir untuk membantu memperkuat memberdayakan orang-orang berada dalam kemiskinan melalui sebuah organisasi untuk mengambil langkah-langkah mengatasi masalah saat ini dan masa depan. Lalu yang ketiga, orang-orang yang terkena dampak perlu diidentifikasikan permasalahannya. Keempat, orang-orang dalam kemiskinan perlu memahami bahwa mereka dapat mengatasi dan memecahkan masalah mereka sendiri. Dan yang kelima, memerangi kemiskinan membutuhkan waktu, dan proses memerangi kemiskinan bukanlah proses yang sederhana dan singkat, sehingga dibutuhkan tindakan memfasilitasi orang-orang yang terkena dampak sehingga mereka bisa memecahkan budaya diam dan menjadi sektor pembangunan mereka sendiri. Lalu poin berikutnya, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Selain mengatasi kelaparan dan kemiskinan, upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian menjadi hal yang cukup urgen dalam pembangunan pertanian. Upaya kenaikan produktivitas tanaman pangan tidak henti dilakukan seperti penyuluhan, pemberian fasilitas kredit, memperbaiki infrastruktur perdesaan, dan lain-lain. Maksud dari usaha ini tentulah agar produktivitas meningkat sehingga produksi bertambah dan tidak perlu dilakukan impor atau Indonesia mencapai swasembadaya. Namun usaha swasembadaya itu tidaklah mudah dicapai. Berbagai strategis dilakukan, termasuk penerapan revolusi hijau yang mengandalkan penggunaan varietas unggul, pupuk irigasi yang baik, nyatanya belum mencapai tujuan kedaulatan pangan itu. Poin berikutnya lagi, mengatasi sumber air yang terbatas. Telah cukup lama menjadi isu yang paling dibincangkan dalam pembangunan pertanian. FAO pada tahun 1992 berkesimpulan bahwa sektor pertanian belum mendapat memanfaatkan adanya ketersediaan air dari irigasi, dan kimia dunia telah dilanda kekurangan air. Produksi pangan, pertanian, dan pengelolaan air semakin menjadi isu global yang mendorong perdebatan di sejumlah bidang. Degradasi sumber air dan air yang signifikan, termasuk aquifer, telah diamati dalam beberapa dekade terakhir. Poin berikutnya, pelatihan teknologi kepada petani ditingkatkan. Untuk menaikkan produktivitas hasil dan keuntungan petani, perlu dilakukan peningkatan pengetahuan petani, dan hal ini terbukti membantu petani Bangladesh dapat memaksimalkan produksi mereka. USAID pada tahun 2017 diuraikan ada 2 proyek yang didanai USAID di Bangladesh melatih para petani tentang praktik manajemen yang baik untuk secara berkelanjutan meningkatkan produktivitas dan keuntungan pertanian mereka. Hasilnya adalah dataran banjir yang luas di Bangladesh Selatan selama berabad-abad kini telah berubah menjadi tambak padi dan kolam aquacultur. Poin berikutnya lagi, peningkatan proyek
pemerintah untuk petani. Di Uganda, pemerintah melalui National Agriculture Advisory Service atau NAADS melakukan proyek untuk meningkatkan produksi berkelanjutan dengan meningkatkan komersialisasi bibit unggul. Perusahaan-perusahaan perbanyakan benih dan agrogenetik dikontrak dalam kerangka kerja jangka panjang untuk memperbanyakan benih yang akan dikirimkan tepat waktu untuk ditanam selama musim-musim berturut selama 5 tahun. Poin berikutnya lagi, menyediakan kebutuhan petani dan membuka akses terhadap permodalan. Keterbatasan akses terhadap permodalan menjadi masalah bagi petani untuk mendapatkan menaikkan hasil dan pendapatannya. Oleh karenanya, pemerintah Uganda melakukan proyek gudang untuk meningkatkan penyimpanan. Ketersediaan penyimpanan untuk hasil pertanian telah menjadi kendala utama yang menyebabkan destabilisasi makanan dan pasokan komoditas lainnya ke pasar. Pemerintahan Uganda merehabilitasi gudang skala kecil di seluruh negeri. Selain itu, sektor swasta juga didorong untuk mengakses pendanaan dari fasilitas kredit pertanian untuk membangun gudang untuk meningkatkan penyimpanan. Pemerintahan Uganda juga menyediakan pembiayaan untuk terjangkau yang memungkinkan petani memperoleh infrastruktur yang diperlukan untuk mempromosikan hasil produksinya. Berikutnya, memutuskan rantai tata niaga yang panjang. Rantai tata niaga produksi pertanian masih cukup panjang dan kompleks. Oleh karenanya, petani Indonesia seringkali menyerah di tengah upaya memperoleh hasil terbaik. Sebagai contoh, petani tebu yang independen harus berupaya sendiri mengangkut hasil panen ke pabrik-pabrik gula, memperjuangkan harga yang paling pantas untuk hasil panennya yang pada akhirnya sangat merugikan petani tersebut. Untuk sistem pemasaran yang belum adil, dari hasil penelitian Dithal pada tahun 2004 menyebutkan bahwa kondisi petani yang tidak secara dengan kekuatan ekonomi dan tanpa dukungan kebijakan pemerintah yang tidak memberikan insentif ekonomi, bahkan adanya produk pangan bersubsidi yang impor, menyebabkan petani terpaksa mencari pekerjaan non-pertanian. Diuraikan karena investasi tinggi bagi petani menghasilkan pendapatan rendah, maka berarti pasar pertanian tidak mampu mempertahankan petani, memaksa mereka mencari pekerjaan non-pertanian. Berimigrasi ke daerah perkotaan yang pada akhirnya mengubah dinamika ekologis dan sosiologis daerah. Pedesaan dan perkotaan menghadapi hal demikian, maka pemerintah hendaknya berinisiatif untuk memperbaiki sistem pemasaran yang lebih adil bagi petani, agar mereka tidak berpindah profesi dan enggan kembali ke sektor pertanian. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi yang sempat saya sampaikan di sini. Sekian dan terima kasih.